Subdit Sumber Daya dan Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar pabrik pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 50 kg. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan 7 tersangka beserta ribuan tabung gas 3, 40, dan 50 kg. Subdit Sumber Daya dan Lingkungan Sumdaling, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, membongkar pabrik pengoplos gas bersubsidi ke non-subsidi dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 50 kg. Pihak kepolisian menangkap 7 tersangka dan modus kejahatan ini dengan melakukan pemindahan isi LPG dari tabung LPG isi 3 kg subsidi ke tabung LPG kosong ukuran 50 kg non-subsidi. Para tersangka yang berhasil diringkus diantaranya berinisial BHS, TJ, D, S, BR, EH, dan AA, yang merupakan pemilik usaha dan pekerja pengoplos tabung subsidi ke non-subsidi tersebut. Para tersangka melakukan pengoplosan LPG bersubsidi ke non-subsidi tersebut di beberapa gudang, diantaranya di daerah Tangerang dan Bekasi. Teman-teman, dalam kasus ini seperti teman-teman lihat ada 5 orang tersangka, ada 7 ini dalam beberapa TKP dan perkembangannya. Salah satu tersangka ini diantaranya yang memiliki izin usaha untuk melakukan penjualan. Ini yang menarik, kalau orang lain biasanya itu menimbun, ya, kemudian memindahkan di tempat-tempat tertentu dan dia akan mengambil, dia punya izin sendiri dan dia lakukan kamuflase barang-barang yang dijualnya itu sebagian besar adalah barang-barang yang hasil suntikan dari daerah Tangerang, kemudian yang kedua juga di Tangerang, dan ketiga di Kota Bekasi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas bahwa ini adalah salah satu kegiatan dalam mendukung program 100 hari Bapak Kapolri. Kebetulan Subdit Sumdaling menjadi Satgas 3. Inilah hasilnya, selama kurang lebih 1 bulan kita berhasil mengungkap 3 kasus penyuntikan gas. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya ribuan tabung gas 3 kg dan 40 serta 50 kg, 2 unit mobil pick-up, selang regulator, obeng, timbangan, dan plastik karet tabung gas. Tersangka akan dijerat dengan pasal 62 ayat 1, pasal 10 huruf A dan E, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan atau pasal 32 ayat 2 junto pasal 30 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta,